sosok atau makhluk ini sendiri tuh tinggal di bekas pabrik ini tuh kenapa Kak Rudi? Emang karena kosong kah atau ada alasan lain? Dia cuma bilang, di sini nyaman. Sosoknya tuh berbentuk apa Kak Rudi? Ada perempuan di samping saya. Oke. Perempuan. Sosok perempuan yang sepertinya dicekuk. Sosok hitam itu semakin dekat. Ini serem banget sih. Malam harinya saya bersama dengan Rudi mencoba untuk memasuki area bekas pabrik konveksi ini. Oke, kalau untuk Kak Rudi sendiri tuh waktu kita pertama kali masuk tuh apa yang Kak Rudi langsung bilang? Benar Kak Rudi? Entah apa yang dirasakan oleh Rudi, tiba-tiba saja Rudi berlari menuju suatu tempat. Kak Rudi! Tadi dia seperti ingin melesat ke arah sana. Oke. Saya penasaran apa yang dia mau perbuat. Makanya tiba-tiba, karena dia itu bikin gerakan yang tiba-tiba, jadi saya mau tahu dia ini apa, kenapa. Oh, sebentar Kak Rudi. Sosok yang lagi di sini sekarang itu berbentuk apa Kak Rudi? Dia perempuan. Perempuan itu sekujur badannya berdarah. Ada darah di wajahnya. Sosok yang dikejar Rudi ternyata merupakan sosok perempuan. Namun anehnya sosok perempuan itu berdarah-darah di sekujur tubuhnya. Sebentar Fasya. Kalau dari aku pribadi ya, pemirsa, pada saat aku masuk ke ruangan ini tuh auranya langsung beda banget sama waktu di bawah tadi. Langsung panas, terus pengap. Udah dapat informasi Kak Rudi dari sosok wanita ini? Dia adalah jin korin dari seorang korban kecelakaan di depan. Kemudian dia menyukai tempat ini. Dia tinggal di sini dengan keadaan terakhir kali dia, dengan sekujur berdarah-darah itu, sekujur badan berdarah-darah itu. Dan dia ini nakal. Dia suka mengganggu, suka menakut-nakuti orang. Oh, warga sekitar? Iya. Atau orang yang lewat Kak Rudi? Orang yang lewat, warga sekitar. Tiba-tiba dia jalan di udara, tiba-tiba dia naik duduk di jok motor ya? Iya. Tapi Oke. dia bilang selama ini dia nakut-nakutin sih nggak ada yang celaka. Jadi belum ada yang menyebabkan celaka gitu. Sosok perempuan ini ternyata merupakan sosok dari salah satu korban kecelakaan yang terjadi di depan area pabrik konveksi. Kenyataannya tak hanya sosok ini saja menjadi korban kecelakaan. Karena sebenarnya jalan raya area depan pabrik memang sering sekali terjadi sebuah kecelakaan. Baik itu yang meregang nyawa maupun yang mengalami luka saja. Oke, Kak Rudi. Kalau alasan sosok atau makhluk ini sendiri tuh tinggal di bekas pabrik ini tuh kenapa Kak Rudi? Emang karena kosong kah atau ada alasan lain? Dia cuma bilang, di sini nyaman. Sudah berapa lama Kak Rudi sosok ini tuh tinggal di tempat ini? Atau di bekas pabrik ini? Dia bilang, nggak terlalu lama. Oke. Tapi dia juga bilang ada penyebab lain yang menyebab kecelakaan di sini. Termasuk dia sendiri, dia juga adalah korban dari sesosok gaib juga. Di sekitar sini ya Kak Rudi, berarti bukan benar-benar di pabrik ini? Di pabrik ini. Di pabrik ini? Adanya kecelakaan di area jalan dekat pabrik ini nyatanya bukan hanya karena keteledoran manusia saja.
Karena nyatanya hal ini juga merupakan ulah dari makhluk astral yang berada di dalam pabrik konveksi ini. Oke, tapi Kak Rudi, selain sosok wanita ini tuh ada lagi nggak sih sosok yang mengganggu entah pengguna jalan ataupun warga sekitar yang dari tempat ini? Di sini rame, Vas. Tadi terutama di daerah sebelah sana. Itu perasaan saya tuh kayak ada yang lewat. Saya belum terlalu terasa ada apa di sana, tapi ya itu bikin saya penasaran. Jadi kita ke bawah, ke sana. Ya. Ayo. Wow. Tapi emang pemirsa, ini tuh kelihatan banget kalau udah terbengkalai lama banget. Kita ke sana, Vas. Ada sesuatu di sana. Oke. Pelan-pelan Kak Rudi. Rudi mengajak saya untuk turun menuju lantai dasar dari pabrik ini, di mana ia tiba-tiba saja merasakan adanya sosok makhluk astral. Ini, Di sini. yang tadi saya lihat dari atas. Oke, sosoknya tuh berbentuk apa Kak Rudi? Ada perempuan di samping saya. Oke. Perempuan ini, dia pucat. Oke. Matanya sayu, Oke. rambutnya panjang. Dia ibu muda. Seperti ibu-ibu muda gitu perawakannya. Iya. Dulu, dia adalah seorang yang giat bekerja. Jadi ini adalah korin dari seorang karyawan. Di pabrik ini, sorry Kak Rudi. Betul. Oh. Wow, kamu suka nakut-nakutin juga. Ada satu mesin jahit yang biasa dia gunakan untuk bekerja. Iya. Jadi mesin itu tuh pas dia sudah nggak ada, itu dipakai sama orang lain. Oh iya. Tapi dia nggak suka. Oh, si korinnya ini nggak terima. Betul. Oke. Si korin ini masih berkegiatan seperti layaknya dulu dia hidup. Iya. Jadi dia kayak masih menjahit, dan di sekitar mesin jahit itu setiap kali ada orang yang menyentuh atau menggunakan mesin jahit itu diganggu sama dia. Oke, gangguannya itu berupa apa Kak Rudi? Ada yang dibuat ketakutan, tiba-tiba ada benda bergerak, si mesinnya itu bergerak. Ada juga yang tiba-tiba benang itu putus sendiri, nyangkut, kusut, nggak jelas. Oke. Ada yang dibikin bulu kuduk yang merinding, dan lain-lain. Meninggalnya sosok karyawan ini membuat mesin jahit yang selalu ia gunakan dulunya tidak dapat digunakan oleh karyawan lainnya. Karena apabila mesin tersebut digunakan oleh orang lain, maka sosok ini akan mengganggu orang tersebut. Tapi kalau untuk kesurupan itu sendiri itu apakah sosok ini penyebabnya Kak Rudi? Enggak. Bukan dia. Dia cuma menampakkan benda-benda yang bergerak aja, menggerakkan benda-benda, dan bikin orang merinding aja, tapi nggak sampai bikin kerasukan. Oke, Kak Rudi kan tadi sempat bilang kalau memang sosok ini itu bukan yang mengganggu atau mengakibatkan kesurupan ya Kak Rudi di pabrik ini. Tapi apakah sosok ini mengganggu pengguna jalan yang ada di depan pabrik ini Kak Rudi? Kamu suka mengganggu orang-orang di jalanan? Enggak katanya. Tidak. Enggak ada. Dia nggak mengganggu orang yang di jalan. Oke, terus kan berarti sosok ini tuh tahu bahwa pabrik ini tuh sekarang sudah tidak berfungsi lagi. Tapi kenapa sosok ini masih memutuskan untuk menetap di pabrik terbengkalai ini Kak Rudi? Di sini kosong, nggak ada manusia, dan dia merasa damai di sini. Dan akhirnya dia memutuskan untuk tetap di bekas pabrik ini. Betul. Seolah belum mendapat jawaban atas apa yang kami cari dari sosok ini.
Kami pun mencoba untuk menelusuri lebih dalam lagi area pabrik ini guna menguak seluruh misteri yang ada di sini. Apa Kak Rudi? Ada yang gerak-gerak, ada yang berlarian. Ada seperti bayangan cepat sekali lari dari satu tiang ke tiang lain. Oh, Saya boleh minta night vision? night vision tim. Rudy mencoba untuk berkomunikasi dengan sosok yang berada di tempat ini. Di dalam sini Vas, Ya, sosoknya. di dalam tiang ini. Sosoknya hitam besar. Yang tadi lari-larian di sekitar kita. Halo, kamu siapa? Sosok yang menarik perhatian Rudy ternyata merupakan sosok hitam besar. Kamu merasa terganggu sama kami? Ya, dia bilang dia nggak suka kedatangan kita, Vas. Oke, kenapa Kak Rudi dia nggak suka? Nggak suka. Berisik. Apa tuh? Bawa lampu-lampu kan? Oh, merasa terganggu berarti ya, oke. Saya mau bicara sebentar, boleh kan? Apakah ini sosok terkuat di tempat ini Kak Rudi? Kamu yang paling kuat di sini? Enggak. Enggak, bukan. Ada lagi yang lebih kuat. Aduh. Oke, apakah sosok ini yang menyebabkan kesurupan di tempat ini? Dia bilang ada si biang kerok di sini. Si biang kerok. Berarti mungkin yang dia maksud adalah yang paling banyak bikin kerasukan. Oke, yang terakhir Kak Rudi, apakah kecelakaan di depan jalanan atau di depan pabrik ini itu banyak yang disebabkan oleh makhluk-makhluk dari sini? Dia bilang ada beberapa makhluk yang memang suka ke depan, ke jalanan, dan menyebabkan kecelakaan. Tapi dia sendiri dia nggak suka jalan ke depan. Wilayah dia di sini. Ya. Dia sudah lama di sini, Mas. Oke. Bahkan sebelum tempat ini ada. Oh, berarti jauh sebelum tempat ini tuh dibangun menjadi pabrik. Betul. Oke. Aku ada pertanyaan lagi Kak Rudi. Apakah tragedi-tragedi yang terjadi di tempat ini seperti ada karyawan yang tersetrum dan tragedi lainnya disebabkan oleh makhluk ini atau makhluk di tempat ini? Kamu yang menyebabkan. Dia ngaku beberapa memang dia yang melakukan. Terdapat beberapa tragedi yang sempat dialami oleh beberapa karyawan di tempat ini selain kesurupan. Meskipun tragedi tersebut tidak benar-benar sampai merenggut nyawa karyawan secara langsung di tempat ini. Tapi ada yang lebih banyak, Mas. Si biang kerok. Si biang kerok itu ya? Oke. Boleh dinyalain lagi nggak lampunya Kak Rudi? Biang kerok itu siapa sih? Lebih dari satu. Si biang kerok itu lebih dari satu. Oke. Oke, terima kasih ya. Maaf sudah mengganggu. Salam.
Boleh dinyalain lagi? Boleh nyalain lagi. Oke, Kak Rudi, jadi kenapa alasan aku tadi sempat minta lampunya dinyalain? Aku tiba-tiba ngerasain sesak, aku nggak tahu kenapa. Dan emang auranya tuh kan beda banget ya. Di tempat ini aku ngerasa lebih panas, lebih pengap. Dan tiba-tiba aku ngerasa sesak barusan. Aku nggak tahu itu penyebabnya apa. Atau mungkin dari si sosok biang kerok di tempat ini. Oke, tapi dari penjelasan sosok itu Kak Rudi, si biang kerok itu di mana tempatnya Kak Rudi? Tadi kamu ngerasa sesak waktu saya bicara dengan si hitam besar itu. Iya. Terus kamu nggak enak. Iya. Ini perbuatan mereka. Karena mereka nggak suka nih. Kita ngomongin mereka. Oke. Untuk tempat si biang keroknya itu sendiri Kak Rudi udah merasakan atau memang masih tersembunyi Kak Rudi di tempat ini? Ada sesuatu di sebelah sana, Mas. Wow. Rudi merasakan adanya sesuatu di bagian ujung tempat ini. Rudi mengajak kami untuk lebih mendekati sesuatu yang ia rasakan berada di ujung lorong ini. Banyak sekali yang lalu lalang di sini. Di sini ada banyak sekali loh yang lewat-lewat. Maksudnya? Iya, kayak semacam perlintasan gitu. Perlintasan? Terdapat sebuah perlintasan makhluk astral di area ini. Lantas, apakah adanya perlintasan ini yang sering membuat tragedi kecelakaan di jalan raya tepat depan pabrik konveksi ini? Atau bahkan sosok-sosok yang melintas ini pula yang merupakan jawaban atas peristiwa yang selalu terjadi di pabrik ini ketika masih beroperasi? Atau bahkan juga ada perlintasan yang merupakan alasan kosongnya pabrik ini? Perlahan tapi pasti, teka-teki yang selama ini ada akhirnya mulai terungkap, di mana tempat ini memang menyimpan misteri yang sangat kelam. Hal ini dibuktikan dengan adanya sebuah perlintasan makhluk astral. Tak hanya itu, nyatanya banyak warga yang memang melihat fenomena-fenomena gaib yang melintas di jalan raya depan pabrik konveksi ini.